Yo, balik lagi. Kali ini di video keempat diambil dari Jurnal Teologis Tanah Air dengan judul Refleksi Teologis atas Prosperity Theology, Studi Analisis Naratif di Research GKE Kapuas Kalimantan Tengah oleh Tel Halia nama penulisnya. Ya, teologi kemakmuran atau doktrin kemakmuran atau prosperity theology atau prosperity gospel mengajarkan bahwa kemakmuran dan sukses atau kaya, berhasil, dan sehat sempurna adalah tanda-tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya, untuk pandangannya. Ya, ketidakpuasan dan keinginan untuk mencari ketentraman atau menjawab kebutuhan secara spiritual membawa jemaat ya mencari tempat untuk rasa dahaga dan lapar yang mereka butuhkan. Jadi di dalam jurnal ini tulis bahwa ada fenomena perpindahan jemaat kepada gereja-gereja yang mengajarkan prosperity theologies, ya, mengajarkan teologi kemakmuran atas dasar tadi rasa dahaga dan lapar. Ya, mencari menu yang berbeda di tempat lainnya, misalnya dengan alasan kepuasan, mereka benar-benar diberkati, suasana baru dalam ibadah, dan merasa lebih bahagia. Itu alasan yang paling umum. Salah satu tempat yang dianggap tepat adalah gereja, di mana para pengkhotbah mampu memberi motivasi, semangat, dan gairah hidup menuju kebahagiaan. Jadi itu bahasa halus dari Injil Kemakmuran. Ya, dibilang memberi motivasi, semangat, gairah hidup menuju kebahagiaan. Para pengkhotbah yang menganut paham teologi kemakmuran umumnya fokus pada self-centered faith dengan embel-embel kata-kata iman atau kata-kata positif atau positive words gitu ya, yang terkesan memaksakan motivasi pribadi seolah ketamakan ini seperti mantra. Ya, sepertinya kekayaan, kesuksesan, kesehatan adalah output akhir dari iman Kristen. Ya. Istilah yang paling digemari dalam ajaran ini adalah positive confession atau pengakuan positif. Ini merupakan rujukan pada pengajaran bahwa kata-kata memiliki daya cipta. Apa yang orang Kristen ucapkan menentukan apa yang akan terjadi pada diri seseorang. Pengakuan orang Kristen khususnya pertolongan dituntut dari Allah mesti diutarakan secara positif dan tanpa keraguan dengan harus yakin. Ya, dan Allah wajib menjawabnya, seolah-olah manusia dapat menuntut sesuatu dari Tuhan. Jadi kesanggupan Allah untuk memberkati umatnya menurut pemahaman peneliti bergantung pada kuatnya iman seseorang, bukan pada kedaulatan Tuhan. Ya. Prosperity theology atau dikenal juga dengan prosperity movement merupakan sebuah fenomena keagamaan yang mampu menggait orang-orang Kristen dari berbagai aliran gereja untuk jadi anggota gereja mereka, khususnya yang mengajarkan Injil Kemakmuran ini hanya dalam waktu kurang dari 1 dekade. Jadi ini satu yang benar-benar fenomena yang mendunia. Ya, gerakan ini memiliki nama lain seperti Prosperity Gospel, Word of Faith Movement, Health and Wealth, Prosperity Theology, Name It and Claim It Theology, Seed of Faith Movement, Blab It and Grab It, dan juga tentunya Prosperity Preaching. Ya, teologi kemakmuran ini menjadi satu yang fenomenal dalam kekristenan dengan aliran Pentakosta atau karismatik sebagai pencetusnya. Nah, ini akan nanti dicoba untuk coba bikin paper gitu berkaitan dengan hal ini. Ini akan saya lakukan. Mohon doanya juga, doa-doanya dari teman-teman. Ya, bagaimana, apakah benar karena ini yang memulai, apakah semua Pentakostal karismatik itu mengkhotbahkan atau mengajarkan Injil Kemakmuran hanya karena kami ya pencetusnya gitu ya. Persoalannya adalah bahwa berbarengan dengan fenomena ini muncul kekhawatiran bahwa gereja memakai teologi kemakmuran untuk meraup sebanyak mungkin persembahan bagi kepentingan para pengurus gereja dengan menanamkan ide bahwa semua donasi tersebut akan dikembalikan oleh Tuhan berkali-kali lipat. Wow, kayak pernah dengar. Ya. Teologi yang demikian adalah teologi yang dangkal dan cenderung menjebak jemaat dalam harapan palsu sehingga menyebabkan kekecewaan yang lebih besar lagi terhadap Tuhan dan gereja saat apa yang diharapkan tidak terwujud atau tidak dikabulkan. Jemaat dibesarkan dalam pengharapan bahwa percaya kepada Yesus akan mendatangkan kemakmuran secara ekonomi. Ketika kemakmuran tidak terjadi, maka akan timbul kekecewaan sehingga jemaat tersebut akan kembali ke gereja lama dengan berbagai keluh kesah, dan lebih parah adalah beberapa kasus di mana jemaat beralih kepercayaan untuk pindah agama, tinggalin Yesus karena ngerasa dibohongin. Yang adalah yang bohongin pendeta, bukan firman Tuhan berdusta. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, konteks materialisme yang berkelanjutan simetris dengan perjalanan komersialisasi serta sekularisasi agama yang secara jelas terlihat pengaruhnya pada teologi kemakmuran atau si Injil Kemakmuran ini.
Ya, para penganut teologi kemakmuran kerap melihat atau menyoroti bagian-bagian tertentu dari Alkitab yang mendukung pandangan mereka. Dan mereka mengabaikan bagian-bagian lain dari Alkitab lainnya. Misalnya, Alkitab memang menggambarkan hubungan Allah dengan orang percaya sebagai bapa dengan anak-anaknya. Tapi Alkitab juga menggambarkan hubungan Allah dengan orang percaya sebagai tuan dengan hamba dan juga sebagai komandan dengan prajurit atau tentara-tentaranya. Gambaran umat percaya adalah anak memang bisa menimbulkan pemikiran bahwa hidup Kristen itu sejahtera, kaya, dan mulia. Namun gambaran orang percaya adalah hamba atau tentara jelas menimbulkan kesan yang jauh berbeda. Semestinya orang percaya menimbang ulang seluruh konteks nats Alkitab pendukung opini penganut teologi kemakmuran ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hidup orang Kristen bukan hanya terdapat hal-hal yang menarik saja, tapi juga ada ketundukan mutlak atas penderitaan, bahkan kehadiran dari kemiskinan juga nggak menutup kemungkinan. Ya, Allah memang adalah Bapa orang percaya, tapi Ia adalah Bapa orang Kristen yang secara rohani. Ya, secara orang Kristen secara rohani, jadi bukan kayak Bapak yang mesti ngasih semua yang anaknya minta. Bapak mana juga yang mesti seperti itu. Ya, Ia adalah Bapa yang bijaksana. Artinya identitas tersebut menunjukkan bahwa Bapa bukanlah Bapa yang memanjakan anak-anaknya. Itu yang mesti dicatat juga. Maliaki 3:10 misalnya merupakan senjata ampuh yang kerap dipakai untuk menakut-nakuti jemaat. Ya, hal menarik karena tidak dasarkan pada konsep Alkitab sebagai kesatuan. Jadi sembarang-sembarang aja dikutip gitu ya. Praktek persepuluhan tentu saja Maliaki 3:10 bicara tentang itu. Kerap dikaitkan dengan keberhasilan seorang atas perolehan materi. Ya. Fisik gereja atau bangunan gereja yang megah merupakan kecenderungan untuk memikat umat dari gereja lain khususnya. Ya, anggapan tersebut berdasarkan anggapan yang menunjukkan bahwa gereja itu diberkati Tuhan karena bangunannya besar, karena kemewahannya. Wow. Pemujaan terhadap kesuksesan dan bukan lagi kasih karunia Allah yang tidak terukur telah mengacaukan pikiran jemaat. Tantangan bagi kita semua untuk kembali berefleksi dalam kehidupan terhadap pengajaran didasarkan pada pengajaran Yesus yang seimbang dan real adalah tantangan pada zaman ini. Ya, kita harus mengajarkan kebenaran seutuhnya bukan sebagian. Ya. Nah, refleksi teologis atas prosperity theology. Kitab suci memang tidak pernah melarang orang Kristen untuk jadi kaya, sekalipun kekayaan itu sendiri bukanlah dosa, tapi kekayaan itu bisa membahayakan orang-orang percaya. Kehidupan orang Kristen kalau tidak bersikap benar atau tidak menyikapi kekayaan secara benar akan mendatangkan kejahatan dan juga dosa. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, ya, bukan uangnya. Janganlah memprioritaskan atau menginginkan kekayaan duniawi sebagai hal utama dalam hidup. Sebaliknya, biar kita mencari harta kekal di surga. Memanipulasi ayat-ayat Alkitab merupakan salah satu aksi yang kerap digunakan para penganut ajaran teologi sukses ini. Segala sesuatu memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun bukan berarti orang Kristen bisa memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, termasuk untuk menjadikan mereka kaya dan sukses. Sebab Allah melakukan kehendaknya dan dengan caranya sesuai dengan kebutuhan dan sekali lagi kebutuhan Bapa yang paham kebutuhan anak-anaknya. Ya. Teologi kemakmuran memandang Roh Kudus sebagai kuasa yang dapat digunakan sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Gerakan teologi kemakmuran ini amat mirip dengan beberapa sekte ketamakan yang menyusupi dan merusak gereja mula-mula. Oleh karena itu, gereja perlu memberi tempat, waktu, dan cara untuk menolong orang-orang yang dahaga, yang haus, sehingga mereka tidak keluar dari gereja di mana mereka semestinya bertumbuh dan mencari gereja-gereja dengan pengajaran-pengajaran yang nggak benar ini. Gereja yang secara organisasi dan para pengkhotbah adalah salah satu alat yang dipakai Allah untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Mereka bukanlah jawaban atas permasalahan dan persoalan hidup orang Kristen. Ya, iman, ketaatan, kesetiaan, kasih, dan selalu mengucap syukur itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi para pengikutnya, ya, bagi orang-orang Kristen. Kebutuhan hidup seringkali menjebak manusia pada berbagai upaya untuk keluar dari persoalan. Gereja sebagai wadah yang seharusnya memberi pengajaran yang benar namun juga realistis pada jemaat justru seringkali membuai jemaat dengan berbagai janji manis yang walaupun benar namun hanya dari sudut satu pemikiran tertentu, sebagian kebenaran bisa dikatakan seperti itu. Dalam penafsiran, seorang penafsir mesti melihat bagian Alkitab dengan memperhatikan semua bagian-bagian lain dalam Alkitab yang berhubungan dengan bagian yang mau ditafsir itu. Ya, dalam hidup orang Kristen bukan hanya terdapat hal-hal yang enak-enak aja, tapi juga ada ketundukan mutlak kepada kedaulatan Tuhan. Ya, ada pelayanan, ada peperangan rohani, ada juga penderitaan, bahkan melibatkan juga kemiskinan.